semuanya, ketemu lagi di sini. Berjumpa lagi dengan saya pada saat kita sedang bersiap-siap menghadapi kebiasaan baru yang mungkin saja jadi hal yang baru juga, berbeda dari sebelumnya, dan kita perlu banget beradaptasi. Itu juga yang membuat saya sebenarnya sedikit lebih berat menghadapi ini, karena pada dasarnya saya ini adalah orang yang benar-benar berat untuk menghadapi sebuah perubahan baru yang radikal. Jadi ini jadi sebuah tantangan lagi dalam hidup saya, bahwa ini ini bisa menjadi sebuah pertanda bahwa peradaban yang baru akan muncul ketika peradaban lama itu akan hilang dengan peradaban baru itu. Ungkapan itu saya dapatkan ketika saya mendengar nasihat dari orang tua saya. Beliau mendasar dari kisah Ramayana. Ya, kebetulan Arjuna juga yang mengatakan seperti itu. Correct me if I'm wrong, tapi begitulah yang saya ingat. Ini menjadi sebuah tanda dan tantangan untuk kita umat manusia, bahwa pandemi ini benar-benar mengubah kita semua, benar-benar mengubah peradaban yang lama menjadi peradaban yang baru. Untuk itulah kita harus bersiap-siap menghadapi ini. Saya jujur saja masih belum menyiapkan macam-macam, dan saya yakin saya juga nggak sendiri untuk hal ini. Ini bisa dilihat bahwa di tempat saya tinggal masih banyak orang yang sebenarnya sudah mulai membuka kedai usahanya, tapi tidak menerapkan protokol itu secara keseluruhan. Artinya bahwa mereka juga sebenarnya belum siap dengan ini. Ada banyak perhitungan mungkin yang jadi yang jadi penanda bahwa mereka ini belum siap, mulai dari biaya, mulai dari efektivitas, praktis, dan lagi bisa nggak kalau misalnya ini berpengaruh pada income yang mereka dapatkan. Apakah income ini juga nanti akan berpengaruh terhadap protokol-protokol ini dan yang lain sebagainya. Ini juga perlu kita hitung bareng-bareng, dan mungkin juga perlu pelan-pelan kita siapkan bersama. Poinnya adalah manusia harus siap dengan segala perubahan. Cerita ke saya bahwa dalam hidup saya sudah terjadi banyak sekali perubahan yang radikal, mulai dari saya kecil sampai saya besar. Di situ waktu saya kecil, perubahan yang paling terasa itu adalah ketika saya harus pindah rumah. Walaupun rumah saya nggak jauh, tetapi harus pindah rumah yang kebetulan milik sendiri. Alhamdulillah. Kenapa ini bisa disebut radikal? Karena ketika saya pindah rumah itu, saya merasa bahwa rumah saya yang lama adalah rumah penuh kenangan, di mana saya di situ lahir, di mana saya mulai tumbuh besar, di mana saya juga mulai bisa membuat kenangan-kenangan kecil dari rumah itu. Di situ pula rumah yang menjadi penanda bahwa orang tua saya berjuang dengan sangat amat keras di sana. Jadi ketika saya pindah ke sini, itu adalah sebuah pesan bagi saya bahwa saya harus siap untuk menghadapi perubahan. Pindah rumah itu terjadi pada tahun 2012, tepat 8 tahun yang lalu.
saya pindah ke sini. Lalu ketika itu 2 tahun kemudian saya pindah lagi untuk meniti untuk menimba ilmu di tempat yang baru, dimana saya nggak bisa harus bertahan stay di sini untuk mencari ilmu. Saya sadar bahwa tempat saya tinggal ini memiliki banyak sekali keterbatasan, dan saya merasa bahwa tempat saya belum cukup siap untuk menampung saya. Jadi saya mencari tempat yang lebih besar lagi agar saya bisa muat di situ, agar saya bisa explore apapun yang ada di sana. Itu lagi adaptasinya karena ini memerlukan waktu yang lumayan lama bagi saya agar saya benar-benar stable. Saya merasa benar-benar stable dan merasa benar-benar nyaman untuk menghadapi perubahan itu ketika saya mulai memasuki kelas 12. Sudah mendekat, sudah siap lulus. Tapi itu justru di saat akhir-akhir itu saya baru menemui rasa nyaman itu. Ketika awal-awal saya menghadapi kepindahan saya di situ dihadapkan pada dunia yang sangat amat berbeda, perspektif yang berbeda, dan saya harus siap menghadapi itu. Perbedaannya yang jelas terasa adalah di sana saya asrama. I don't have any access to every single place. Jadi benar-benar terbatas banget, saya mau kemana-mana susah. Di situ pertama kali saya belajar untuk memanage keuangan saya. Di situ pula saya harus bisa mengatur emosi saya ketika saya kangen, ketika saya banyak masalah, dan saya tidak bisa harus selalu bercerita kepada orang tua saya. I have to saya harus menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ketika masalah itu sudah mulai berjalan dengan baik, saya baru menghubungi orang tua saya bercerita bahwa saya memiliki masalah ini, tapi masalahnya sudah selesai. But when the problem done solved, saya tetap bercerita kepada orang tua saya untuk meminta saran. Tetap saya lagi menghadapinya ini dengan sendiri. Di situ benar-benar saya push mental saya, benar-benar sakit luar biasa. Bahkan ketika saya pindah dari kampus B ke kampus A, adaptasi lagi. Dimana saya di kampus B itu adalah tempat yang sangat amat berjuang. Buat jadi gambaran bahwa di sekolah saya SMA itu asrama, kebetulan punya 2 kampus, kampus B dan kampus A. Kelas 1-nya kelas 10 saya di kampus B, kelas 2, 3 saya di kampus A. Ketika saya kelas 10, saya tinggal di asrama jadi-jadian, dimana asrama yang seharusnya itu masih belum bisa ditempati karena ada lain hal. Ya balik lagi, itu masih lahan baru. Lalu di situ juga masih menata sistem karena angkatan saya merupakan angkatan pertama yang menempati kampus B, dimana which is lokasinya sangat jauh dengan kampus A yang justru malah lebih dekat dengan universitas di sana. Itu juga yang membuat kami jadi lebih siap untuk menghadapi dunia perkuliahan, karena kami lihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana anak-anak kuliah itu struggling to menghadapi kehidupannya gitu. Terus ketika pindah ke kampus A, itu itu tempat utama kami, itu main kampus, center of the administration, center of all of the school was there. Di sana juga yang membuat kami harus beradaptasi lagi, karena pertama kalinya lagi kami ketemu dengan senior setelah kami di kampus B tidak memiliki senior. Maksudnya secara harfiah memiliki, tapi secara praktek di lapangan kami tidak memiliki senior. Kami bertemu dengan senior kami ketika kami memiliki acara di kampus A. Jadi
sempat kami bolak-balik di kampus antara kampus B kampus A dulu. Yang paling saya ingat itu ketika Pilkadesu, pemilihan keluarga, pemilihan kakak adik asuh di situ. Ya, balik lagi ke beradaptasi lagi ketika saya di SMA. Di situ saya menghadapi tekanan yang sangat berat, di mana saya ketemu dengan senioritas dan I hate them, serius. Sampai sekarang saya membenci yang namanya senioritas, bukan karena orangnya bad, tapi yang saya benci adalah caranya. Cara yang digunakan selalu mengintimidasi, selalu mereduksi kekuatan pikir dari seorang junior. Mereka mempreteli idealisme kami, mereka merampas kebebasan berpendapat kami, dan mereka menekan kami seolah-olah mereka paling berkuasa, seolah-olah mereka berhak atas nyawa kami. Bisa dibayangkan seperti itu. Di situ saya lumayan tertekan. Setiap malam kami lumayan ada olahraganya. Sempat kami dihukum juga gitu. Sampai di suatu titik saya benar-benar gedek lihat semua senior saya. Baik itu senior yang baik juga senior yang jahat. Gedek banget. Di situ benar-benar malas. Dan saat itu pula lah saya memutuskan untuk tidak mengikuti organisasi apa-apa, tidak mau mengikuti kegiatan macam-macam. Karena buat apa? Ketika saya harus berjuang untuk membawa nama kampus, membawa nama sekolah, tetapi ketika kami pulang, kami dibully habis-habisan di situ. Seolah-olah kami itu tidak bisa memberikan apa-apa ke kampus. Baik lagi, tidak semuanya yang mengatakan, tetapi ada eksplisit sedikit oknum yang mengatakan seperti itu. Yang itu yang saya rasakan, yang itu pula lah yang membuat saya ya udah sih gitu. Itu pula lah yang membuat saya sedikit berubah gitu. Ketika mereka lulus, ini struggling baru buat saya, tetapi itu juga bencana buat saya lagi karena saya sempat kena yang namanya parasit perantauan. Parasit perantauan itu bagaimana? Ketika saya merantau, saya mengenal seseorang yang kemudian orang itu yang membawa saya kepada perubahan yang kurang baik. Itu pula yang membuat saya sedikit anjlok ketika saya kelas 3. Ini tidak diketahui oleh banyak orang, tapi mungkin beberapa teman saya tahu orang ini. Setelah itu lulus, saya struggling lagi, dan masuklah saya ke kampus saya yang sekarang. Itu struggling yang baru lagi karena when the new place, new ecosystem, new environment, new friends, new family, and the connectivity with the other people too fast, and the new place is so hard to adapt by me. Jadi lumayan berat juga buat saya untuk bisa beradaptasi di sana karena tempat lokasinya di Malang, so sangat dingin. Di situ adaptasi dingin itu lumayan parah juga sih. Bayangin ketika ospek selama 1 bulan with no communication, no call with others, every single night you don't give kamu gak dikasih selimut gitu loh. Dan ketika setiap pagi, setiap subuh kami dibangunkan untuk sholat subuh, saya selalu kedinginan di situ. Parah banget. Itu adaptasi yang benar-benar menyakitkan bagi saya.
Dan disitulah awal mula bencana penyakit saya datang. Buruknya ketika saya ospek, tempat minum yang diberikan kepada kami itu adalah botol yang sama. Jadi ketika ada satu orang yang sakit batuk, tempat minumnya ini kita per individu tidak diizinkan mengambil minum kita secara mandiri. Artinya ketika kami akan mengambil minum, kami hanya diberikan waktu kesempatan hanya beberapa menit, dan itu pun diwakilkan oleh salah satu teman kami. Jadi ketika sudah diambilkan minum dan dibagikan lagi kembali kepada kami, posisinya tempat minum kami itu sudah terkontaminasi, tertukar. We don't know siapa yang telah menggunakan botol saya, dan saya tidak tahu siapa yang punya botol yang saya pakai itu. Which is itulah yang menjadi awal mula salah satu teman saya batuk, dan itu langsung menyebabkan satu angkatan kami batuk. Ketika pelantikan sebagai mahasiswa baru di sana, semua yang dilantik di situ mengalami batuk hebat, dan itu sangat menyiksa. Itu benar-benar neraka banget buat saya. Dan ketika itu saya ngerasa paru-paru saya sedikit berlendir. Bukan berlendir sih, kayak sedikit. Kalau batuk itu paru-paru saya sempat ngerasa agak goyang gitu. Kerasa banget saking sakitnya waktu itu batuknya. Itu parah banget. Dan juga itu lumayan miris juga ketika harus mengingat lagi. Jadi ketika setelah pelantikan, di situ saya sempat batuk darah, lalu saya sempat dirawat di rumah sakit juga, sempat mengalami bad condition sampai saya dikira mengidap penyakit TBC. After long story short, orang tua saya datang mendampingi saya, memastikan bahwa saya tidak mengalami penyakit TBC itu. Dipastikan itu saya benar-benar bersih. Orang tua saya di situ datang, nggak semuanya, salah satunya datang selama 16 hari kalau nggak salah. Di situ mulai dari saya ada di rumah sakit, terus saya diinapkan di rumah keluarga saya yang di sekitar lokasi kampus. Di situ benar-benar sakit banget. Saya pulang balik antara rumah sakit, rumah keluarga saya, periksa ke laboratorium, kemana-mana di situ, sampai saya memastikan diri bahwa saya sehat dan saya bisa menghadapi segala macam spekulasi orang-orang yang menyatakan bahwa saya sakit itu TBC dan tidak terbukti. Lucu juga sih, itu benar-benar sakit banget. Saya benar-benar lemah di sana. Saya kehilangan banyak momen dengan teman-teman saya. Titik baliknya adalah ketika saya pulang. Pulang menjadi sangat amat istimewa buat saya, walaupun itu membawa trauma tersendiri. Traumanya bukan trauma ketika pulang, tapi trauma ketika mengalami pendidikan. Bukan pendidikan, maksudnya mengalami ospek itu ya. Ospek itu sendiri membawa trauma, dan saya harus menghadapi lagi perubahan itu. Perubahan untuk bisa beradaptasi dengan trauma. Lalu perubahan lagi yang secara radikal terasa adalah angkatan saya ketika masuk kampus itu merupakan sekolah tinggi. Bayangkan kurikulum antara sekolah tinggi dan politeknik itu berbeda, di mana sekolah tinggi berfokus kepada insan akademisi, sementara politeknik fokus pada menciptakan orang-orang yang
bisa menguasai ilmu terapan di lapangan sehingga dinamakan sekolah vokasi. Ini adalah dua konsep hal yang berbeda. Di situ lumayan berat karena perubahan ini tidak pernah dialami oleh senior-senior saya, tidak pernah dialami oleh dosen-dosen saya juga sebelumnya. Walaupun ada beberapa dosen yang sudah sepuh mengalami perubahan beberapa kali dari zaman akademi, sekolah tinggi sampai ke politeknik. Itu ada dosen yang pernah mengalaminya. Tapi lain cerita dengan kami. Sehingga konsep inilah yang membuat kami menjadi culture shock tersendiri, baik dari dosen dan mahasiswanya. Dosennya yang saya rasakan jujur sedikit berat menghadapinya, sehingga ketika mengaplikasikan keilmuan yang dimiliki cenderung berat dan sulit. Itu lagi yang harus saya hadapi. Jadi setelah beberapa contoh hal perubahan radikal tadi itu, poinnya adalah apapun yang terjadi, hidup kita itu selalu diliputi dengan perubahan. Kita tidak bisa selama hidup berada di satu tempat. Selama kita berada di satu tempat, kita tidak pindah kemanapun. Kita tidak tahu kemana kita bisa mencari, maksudnya kapan kita bisa merasakan nikmatnya hidup, kapan kita bisa merasakan bahwa this is genuine of me. Kamu nggak tahu genuinenya kamu tuh ada di mana, caranya seperti apa, di mana lagi tempatnya. Perubahan itu keniscayaan dan sebuah kepastian tersendiri yang memang sengaja diciptakan untuk kita jalani. So, buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama dengan saya, jangan takut berubah. Ingat, berubah itu adalah hal yang pasti kita lakukan. Tapi jangan dipungkiri bahwa manusia punya insting untuk beradaptasi. Adaptasi yang bisa dilakukan oleh manusia itu keren, sangat amat keren. Dan kamu harus sadar bahwa kamu sendiri adalah sebuah produk adaptasi. Adaptasi dari mana? Adaptasi dari perubahan yang sangat amat radikal, dimana kita berawal dari sebuah sel, terus menjadi sebuah jaringan yang banyak. Terciptalah akhirnya sebuah makhluk hidup besar, terus ya gitulah, evolusi, dan sampailah kepada kita yang saat ini ada. Seleksi alam bekerja untuk menyingkirkan makhluk-makhluk yang tidak bisa selamat terhadap perubahan itu. Jadi, agar kamu tidak gugur terseleksi oleh alam, maka kamu harus siap untuk menghadapi perubahan itu sendiri. Memang berat, tapi itulah hidup, sangat amat keras untuk menghadapi segala macam perubahan. So, mungkin itu aja yang bisa diomongin ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata yang mungkin tidak selayaknya saya ucapkan tapi keluar. Terima kasih sudah mendengar. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Have a nice day. Saya Galih.